Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Allah kita yang hidup karena kita diberi kesempatan hidup, boleh bangun pagi, menaikkan syukur kepada Allah. Pagi hari ini sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami ucap syukur buat hari yang baru, hari yang indah Engkau berikan buat kami. Biarlah kami hari ini menapakinya dengan penuh ucapan syukur. Kami percaya pertolongan, perlindungan, berkat, kasih setia Tuhan terus mengalir dalam hidup kami. Dan kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami naikkan permohonan ini. Haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Filipi pasal 4. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih." Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunggus, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat, padaku lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca satu perikop bagaimana nasihat Paulus kepada kawan sekerjanya dan jemaat yang ada di Filipi. Ya, banyak nasihat yang disampaikan kepada mereka yang ada di jemaat Filipi kala itu. Bahkan di dalam pertemanan, pekerja sesama hamba Tuhan, pekerja sesama pelayan Tuhan, mereka bekerja disarankan untuk sehati sepikir senantiasa. Luar biasa Bapak Ibu. Ini penting juga di dalam kehidupan kita untuk senantiasa memunculkan atau melahirkan kehidupan yang disarankan oleh Rasul Paulus di dalam berjemaat dan bergereja. Ya Bapak Ibu ya. Coba kita perhatikan apa kalimat-kalimat yang sangat dirindukan ini. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan berdirilah teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih? Mengapa kalimat ini
dikatakan kepada mereka apa yang telah terjadi di dalam pelayanan mereka. Apakah hubungan sesama pekerja Tuhan, Yodia dan Sintike, ada clash, ada hubungan yang kurang harmonis? Ya, wajar saja, namanya juga manusia. Yang A bilang A, yang B bilang B. Bagaimana A dan B ini bisa bertemu dalam komunikasi yang baik? Oleh karena itu, perlu ada nasihat. Berdirilah teguh untuk tujuan yang utama, pekabaran Injil. Kabar baik diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan. Perlu adanya harmonis, hubungan yang baik satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu. Jadi, sekalipun ada persoalan di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena satu tujuan itu Allah dimuliakan, mari kita memperbaiki diri. Ada yang kurang, ada yang salah, itu wajar. Dengan tujuan apa? Kita mau memuliakan Tuhan. Bukan memisahkan, tetapi mempersatukan. Ini pentingnya di dalam dunia pelayanan. Dengan tujuan pekabaran Injil. Kabar baik diberitakan kepada segala bangsa, dimanapun mereka berada. Ini penting. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk merampas damai sejahtera kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk merampas sukacita kita. Sehingga Rasul Paulus terus memberikan nasihat kepada jemaat dan teman sekerjanya yang ada di Filipi. Ya, dikatakan ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Apa yang kita lakukan, kabar baik yang kita lakukan, hendaklah diketahui semua orang. Dan ada 3 huruf, Tuhan sudah dekat. Ya, kedatangan Tuhan tidak kita sangka. Ya, kita tidak tahu. Tetapi perumpamaan-perumpamaan yang ada di Alkitab sudah dijelaskan bagaimana kesiapan setiap orang percaya, ya, untuk kita bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya. Biarlah pagi hari ini apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi dan kepada kita pagi hari ini, supaya setiap kita terus memelihara kasih persaudaraan, memelihara pikiran-pikiran yang baik, seperti dikatakan di ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu, hidup kami terus dibaharui dari sehari ke sehari, dalam damai sejahtera-Mu, dalam kasih persaudaraan yang indah di hadapan-Mu. Dengan tujuan kabar baik diberitakan, berita Injil diberitakan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, mohon pertolongan kepada setiap kami orang percaya dan kepada setiap umat-Mu ya Tuhan, supaya mereka mengenal kebenaran. Kami percaya ada damai sejahtera, ada kuasa Roh Kudus menyertai setiap orang percaya di dalam pekabaran Injil. Nama-Mu dimuliakan. Segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu.